Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Let's pray, kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin kami di setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Allah Israel, penjaga Israel, the Almighty God, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang masa kecil kami sampai pada masa tua. Tuhan masih bersama dengan kami, bahkan di sepanjang hidup kami Tuhan yang masih bersama dengan kami sampai hari ini. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Layakanlah hidup ini ya Bapa, pakailah hidup ini. Bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami menserahkan kebaktian Misya hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami Bapa, agar kami boleh layak untuk menghampiri Tuhan di tempat yang maha tinggi Bapa, di tempat tersembunyi. Terima kasih Bapa. Kami juga mohon ampun atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih Bapa lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Kami mohon belas kasih-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa. Tuhan, bawa kami keluar dari belenggu dosa, agar kami tidak bermain-main dan berkompromi lagi dengan dosa dan kejahatan. Karena upah dosa ialah maut, dan Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu kami sudah diampuni dan diselamatkan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran.
Bapa, biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa, jam-jam kebaktian mission Bapa. Dan biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapa, waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk membawa kami kepada pertobatan. Bapa, kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga, dan kami mau pakai hidup ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Biarlah Tuhan yang terus penuhi kami dengan hikmat Tuhan, dan penuhi kami dengan hadirat-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang maha hadir Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian. Haleluya, haleluya. Aku mengambil roti yang terpecah bagiku. Aku mengambil anggur yang tercurah bagiku. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injil-Mu, melayani lebih sungguh. Aku mengambil roti yang terpecah bagiku. Aku mengambil anggur yang tercurah bagiku. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injil-Mu, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.
lebih sungguh. Mengambil roti, mengambil anggur, melayani, mengasihi, mengampuni Benar Tuhan, melayani, mengasihi, mengampuni. Sebab Tuhan yang sudah melayani kami lebih dahulu, dan Tuhan yang sudah mengasihi kami terlebih dahulu, dan Tuhan yang sudah mengampuni kami terlebih dahulu. Biarlah Tuhan terus ajar kami Bapa, agar kami boleh tetap terus berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ajarlah kami Bapa untuk menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Kita akan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan kita selama-lamanya. Glory, haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya.
say that love and grace will lead me home. Sana bersamamu memberi aku selamat hilanglah jiwaku di jalan yang sesat. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Amazing grace, amazing love, amazing God, you are amazing, you are amazing, amazing grace, amazing love, amazing God, you are amazing, amazing grace, amazing love, amazing God, we worship you, Jesus Christ, my Savior. We worship you, we give you praise, we praise your name, the name above every name, the name of Jesus Christ, my Savior.
benar Tuhan. You are so amazing Lord. What a friend you are. Amazing, you are so amazing. Amazing God, amazing Lord, and amazing grace. All because of your grace and your mercy, Lord. Thank you, Lord. For you are so amazing. Amazing, amazing God. Amazing Lord. Amazing grace. Thank you so much, Lord. Kami menyerahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang berbicara lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Dan Tuhan yang terus mengajar kami Bapa kepada seluruh kebenaran itu. Terima kasih Bapa, kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan pemberitaan kebenaran firman-Mu. Bagaimana Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kita boleh datang lagi bersama-sama, datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well. For God is so good. He always good. God is just so amazing. His love is so amazing. His grace and mercy is just so amazing. Amen. Praise God. And He is amazing God. Praise God. Haleluya. Kita sudah berada di minggu kedua ya, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Desember. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya, tetapi Tuhan kita luar biasa, Dia Tuhan yang dahsyat, Dia ajaib, Dia Allah yang perkasa ya. Kita memang patut untuk memuji Tuhan kita, memuji Dia ya. Kita patut untuk menyenangkan Tuhan kita yang maha tinggi, yang ada di tempat maha tinggi. Amin. So God is so good, God is awesome. Praise God, haleluya. Dan kita sudah, setiap gereja-gereja Tuhan sedang merayakan perayaan Natal di seluruh dunia ya. Ini adalah hari-hari perayaan Natal di bulan Desember, dan kita akan sama-sama merayakan sama-sama, dan Missions and Prayer House akan merayakan perayaan Natal pada minggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Tanggal belum ditentukan, tetapi nanti akan beritahu. Puji Tuhan, praise God. Kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Dan kita mau sama-sama buka hati dan pikiran kita lebar-lebar, agar setiap firman Tuhan boleh masuk, setiap kebenaran firman Tuhan boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Injil Matius pasal yang ke-8. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8. Hari ini ya, kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus sedang menaruh belas kasihan kemurahannya kepada satu wanita di saat dia berbuat dosa ya di hadapan Tuhan,
dan ada orang-orang Farisi ahli Taurat yang datang kepada Tuhan dan membawa perempuan ini ke hadapan Tuhan di tengah-tengah Tuhan untuk menghakimi dia. Jadi orang-orang Farisi ini dan ahli Taurat, mereka mau membawa perempuan berdosa ini di hadapan Tuhan untuk menghakimi perempuan ini tanpa mereka melihat dosa-dosa mereka sendiri di hadapan Tuhan, ya. Jadi kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan mengajar mereka dan maksudnya berbicara kepada mereka, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini yang hidupnya begitu angkuh dan sombong. Mereka merasa mereka orang kudus, mereka merasa orang suci, tidak pernah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Lalu mereka menghakimi sembarangan orang-orang berdosa, ya. Padahal mereka sendiri adalah orang berdosa, tetapi mereka tidak mau melihat diri mereka sendiri bahwa mereka juga orang-orang berdosa yang harus diselamatkan, orang-orang berdosa yang harus bertobat untuk datang kepada Tuhan dan menerima keselamatan, ya. Tetapi ya itulah Tuhan katakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka memberitakan firman tetapi tidak melakukannya, ya. Nah, hari ini kita mau baca sama-sama dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Praise God. Yohanes 8 ayat 3 sampai dengan 11. Ayat 3 bunyinya, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang kepadanya. Bacakan lagi. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Maka orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, continue, baca ayat yang ketiga. Ayat keempat. Ketiga, kembali ke ayat yang ketiga. Ayat 3, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan, membawa kepada Tuhan Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ya. Ini orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, ya. Mereka membawa seorang perempuan kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus, ya, yang kedapatan berbuat zina. Lalu ini coba kita tunggu dulu. Di ayat yang ketiga, ya, jadi ini di dalam ayat yang ketiga, di mana mereka ini ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini yang membawa seorang perempuan yang terdapat berzina, maksudnya mereka itu menghakimi dia tanpa menimbang-nimbang, ya, apa yang harus mereka pikirkan, tanpa mereka menimbang, mereka hanya menghakimi dia. Mereka membawa perempuan ini di hadapan Tuhan, kepada Tuhan, ya, di mana mereka mau menghakimi perempuan ini di hadapan Tuhan, dan mereka juga mau membawa perempuan ini karena untuk melihat bagaimana Tuhan menghakimi perempuan ini, ya. Jadi inilah ahli Taurat dan orang Farisi yang merasa mereka itu bukan orang berdosa, lalu mereka mempunyai sifat yang angkuh dan sombong, sehingga mereka menghakimi orang-orang berdosa seenak mereka, semau mereka, ya. Jadi ini di ayat yang ketiga dikatakan di sana, ya, bahwa mereka yang sudah membawa perempuan ini kepada Tuhan untuk menghakimi dia di hadapan Tuhan, ya, tanpa melihat diri mereka itu siapa, tanpa mereka berkaca siapa itu mereka, apakah mereka juga orang berdosa atau orang dari planet mana, gitu loh, ya. Kalau mau dibilang secara manusiawi, ya, orang dari planet mana, mereka tidak memikirkan semua itu. Mereka hanya mau menghakimi orang berdosa tanpa melihat diri sendiri adalah orang berdosa. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 4, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus. Ya, mereka menempatkan perempuan ini di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Rabi, mereka katakan kepada Tuhan Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina, ya. Ini yang mereka katakan kepada Tuhan Yesus, yang mana mereka menempatkan perempuan itu di hadapan Yesus di tengah-tengah Tuhan Yesus, mana yang mereka, lalu mereka berkata, kita bacakan lagi, Rabi, lalu mereka berkata, Rabi,
Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Jadi mereka berkata kepada Tuhan Yesus, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina, ya, berbuat zina. Lalu mereka membawa perempuan ini di hadapan Yesus, di tengah-tengah Yesus. Jadi mereka sudah menghakimi perempuan ini tanpa mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan sebenarnya, yang sebenarnya. Tapi mereka tidak memikirkan semua itu, mereka hanya membawa perempuan itu untuk dihakimi di hadapan Tuhan, ya. Jadi mereka berkata kepada Tuhan Yesus bahwa perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Yang anehnya gitu, kok cuma perempuannya ya dibawa gitu kepada Tuhan Yesus. Mana laki-lakinya yang berbuat zina juga, iya kan? Jadi aneh gitu loh, ini cuma perempuan yang dibawa. Ini yang bawa nih kebanyakan orang Farisi ahli Taurat ini laki-laki semua. Tidak ada perempuan yang datang, cuma laki-laki yang membawa perempuan ini yang tertangkap basah karena berbuat zina. Tetapi mereka tidak membawa laki-laki yang terlibat di dalam perzinahan itu, ya, aneh gitu loh. Jadi ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, bahwa ahli Taurat dan orang Farisi ini hanya memberitakan firman tetapi tidak melakukan, ya. Jadi mereka tidak membawa laki-laki yang terlibat di dalam perzinahan itu. Mereka hanya membawa perempuan itu, ya. Jadi ini satu keanehan. Lalu kita teruskan lagi. Ayat 5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Di ayat 5, bacakan lagi. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Jadi ini orang ahli Taurat dan orang Farisi sedang berkata-kata kepada Tuhan, ya. Mereka berbicara tentang bagaimana Musa itu sudah memberikan satu perintah kepada mereka untuk melempari batu bagi orang-orang yang terlibat dalam perzinahan. Artinya mereka berkata kepada Tuhan Yesus sambil mencobai Tuhan Yesus. Artinya mereka mau tes Tuhan Yesus, bagaimana pendapat Tuhan Yesus dengan hal itu, ya. Mereka bertanya, bagaimana dengan pendapatmu tentang hal itu? Nah, kita bacakan lagi ayat yang kelima. Musa dalam hukum Taurat, ya. Musa ini yang katanya mereka bilang yang dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Jadi mereka berkata kepada Tuhan Yesus bahwa Musa yang sudah memerintahkan lewat hukum Taurat, ya, padahal mereka tidak tahu hukum Taurat itu datang dari mana, dari Tuhan sendiri, ya. Lalu mereka berkata, Musa dalam hukum Taurat telah memerintahkan kita untuk tadi bacakan lagi ayat yang kelima. Untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Jadi mereka bilang harus dilempari batu perempuan-perempuan yang demikian yang berbuat perzinahan. Tetapi dia tidak bilang laki-laki gitu loh, ya. Laki-laki yang berbuat zina, yang terlibat dalam perzinahan, hanya perempuannya saja yang dihukum katanya, ya. Jadi ini menurut mereka, menurut pandangan mereka hanya perempuannya saja yang dihukum, tapi laki-lakinya tidak perlu dihukum. Nah, itu satu hal yang tidak adil, ya. Nah, lalu kita teruskan lagi, bacakan yang kelima. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Jadi mereka bertanya kepada Tuhan, apakah pendapatmu tentang hal itu? Ya, tentang hal yang dimana Musa yang sudah memberikan memerintah tentang hukum itu lewat hukum Taurat, di mana perempuan-perempuan yang demikian harus dilempari, ya. Harus dilempari perempuan-perempuan yang demikian. Jadi mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah pendapatmu tentang hal itu, ya. Jadi ini dengan cara mereka bertanya kepada Tuhan, mereka sedang mau tes Tuhan, mereka sedang mencobai Tuhan, mereka mau lihat bagaimana reaksi Tuhan terhadap hal itu, terhadap hukum Taurat yang sudah diberikan oleh Tuhan lewat Musa, lewat Nabi Musa, ya. Lalu mereka mau mencobai Tuhan Yesus. Mereka mau lihat apakah Tuhan Yesus akan melakukan hal yang sama lewat hukum seperti yang hukum Taurat yang sudah katakan lewat Musa. Ya, jadi inilah orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, ya. Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan bereaksi tentang pertanyaan mereka itu. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Nah, ini mereka bertanya, nah Tuhan akan bereaksi tentang hal yang mereka tanyakan. Kita teruskan lagi.
ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, ya sudah jelas ya Bapak Ibu. Lalu supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Coba ya saudara, ini benar-benar ya orang Farisi ahli Taurat. Mereka bacakan lagi ayat yang ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Jadi mereka itu mengatakan hal itu untuk mencobai dia ya, tadi di ayat yang ke-5. Apakah pendapatmu tentang hal itu ya? Jadi ini mereka mengatakan itu untuk mencobai Tuhan Yesus. Jadi mereka itu sengaja bertanya seperti itu karena mereka mau mencobai Tuhan Yesus dengan pertanyaan mereka yang seperti itu. Lalu bacakan lagi. Supaya mereka memperoleh sesuatu. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Untuk menyalahkannya ya, Bapak Ibu. Ini orang-orang Farisi ini benar-benar keterlaluan. Supaya mereka boleh mendapatkan sesuatu untuk menyalahkannya. Artinya supaya mereka boleh mendapatkan satu hal untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Untuk menyalahkannya, yaitu menyalahkan Tuhan Yesus Kristus ya. Ini benar-benar, padahal mereka itu orang berdosa ya. Tetapi sama Tuhan tuh ngenunjak ya. Istilahnya tuh menunjak dengan cara pembicaraan mereka, sikap mereka ya terhadap Tuhan. Lalu kita teruskan lagi. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ini Tuhan Yesus ya. Dia membungkuk dengan apa yang mereka sedang mau mencobai dia ya, dengan pertanyaan mereka itu, dan mereka mau melihat apa yang Tuhan Yesus akan lakukan. Tetapi Tuhan bereaksi ya. Lalu Yesus membungkuk. Lalu bacakan lagi. Tetapi Yesus membungkuk. Lalu menulis dengan jarinya di tanah. Jadi Tuhan Yesus itu dia membungkuk, artinya dia menunduk ke bawah ke arah tanah karena dia mau menuliskan sesuatu ya dengan jarinya di tanah. Ya saudara, itu Tuhan Yesus tidak menjawab perkataan mereka maksudnya lewat suara ya. Tuhan Yesus hanya membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Artinya Tuhan Yesus mau memberikan sesuatu pertanyaan kepada mereka lewat tulisan yang dia tulis dengan jarinya di tanah ya. Tuhan Yesus mau mengatakan tentang hukum Taurat, bagaimana tentang hukum Taurat yang sudah diperintahkan Tuhan, yang sudah memberikan hukum Taurat itu lewat Nabi Musa ya. Tuhan Yesus mau berkata juga kepada mereka lewat tulisan yang dia tuliskan di tanah dengan jarinya, di mana Tuhan Yesus mau berkata kepada mereka bahwa siapakah mereka yang maksudnya berani gitu mau menghakimi seseorang ya, dengan dengan cara mereka, dengan sikap mereka dan tindakan mereka yang seperti itu. Itu yang maksudnya Tuhan mau katakan di dalam tulisan itu. Dia mau mengatakan bahwa mereka pun adalah orang-orang berdosa. Tetapi kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya. Ini mereka terus-menerus bertanya kepada Tuhan Yesus, lalu ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Ini Tuhan Yesus. Mereka terus-menerus bertanya kepada Tuhan Yesus, lalu ia pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, lalu barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ya, ini yang Tuhan Yesus lakukan ya. Tuhan Yesus bereaksi dengan pertanyaan mereka itu dari ayat yang ke-5 tadi sampai 6 ya. Ke-7 itu ya, Tuhan bereaksi dengan cara Tuhan membungkuk, menulis dengan jarinya di tanah ya. Dan juga ketika mereka terus-menerus menanyakan kepada Tuhan Yesus jadi jengkel mendengarkan pertanyaan mereka karena mereka hanya mau mencobai dia. Mereka hanya mengetes bagaimana reaksi Tuhan terhadap orang-orang demikian, orang-orang berdosa. Ya, jadi Tuhan jengkel dengar mereka terus-menerus bertanya, dikatakan di ayat yang ke-7, akhirnya Tuhan bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, lalu bacakan lagi. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jadi itu yang Tuhan
Yesus sudah jengkel mendengarkan mereka terus bertanya. Artinya memaksa Tuhan Yesus, ayo cepat. Musa sudah perintahkan kami lewat hukum Taurat untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian ya. Jadi mereka sudah melakukan hal yang tidak adil terhadap perempuan ini. Lalu tindakan mereka dan sikap mereka itu tidak adil ya. Oleh sebab itu Tuhan tidak menyukai atas sikap dan tindakan mereka terhadap perempuan berdosa ini ya. Nah lalu Tuhan katakan di ayat yang ke-7 tadi ya, 8. Ayat yang ke-7 di mana Tuhan katakan ya, lalu ia bangkit dan berkata kepada mereka, siapa yang berdosa biarlah ia yang terlebih dahulu untuk melemparkan batu kepada perempuan itu. Ya, lalu maksud Tuhan itu berbicara kepada mereka tentang hal ini, siapa yang tidak berdosa biarlah dia melempari batu lebih dahulu kepada perempuan itu. Maksud Tuhan itu mau lihat mereka, orang-orang yang berdosa ini loh di mata Tuhan. Tuhan mau lihat sikap mereka, bagaimana mereka bereaksi di saat Tuhan berkata semua itu kepada mereka ya. Tuhan mengeluarkan kata-kata itu kepada mereka. Tuhan mau lihat bagaimana reaksi mereka. Tuhan katakan siapa yang tidak berdosa biarlah dia yang terlebih dahulu untuk melempari perempuan itu dengan batu ya. Tetapi itulah hanya Tuhan mau tes mereka dengan perkataan itu, karena Tuhan tahu apa yang mereka lakukan terhadap Tuhan dan terhadap perempuan itu dengan tindakan mereka yang tidak adil dan tidak sesuai ya. Jadi Tuhan katakan biarlah mereka yang melemparkan batu kepada perempuan itu terlebih dahulu. Bagi siapa? Bagi orang yang merasa tidak berdosa. Jadi bagi kita yang merasa tidak berdosa, biarlah kita yang melakukan hal itu, kita lempari dulu orang-orang yang terlibat dalam perzinahan, yaitu perempuan-perempuan atau tapi di sini tidak pernah disebutkan laki-laki, hanya perempuan saja disebutkan yang berzina. Jadi laki-laki yang sudah berzina lolos terus. Jadi istilahnya nih, setiap laki-laki yang berzina lolos mereka ya. Mereka tidak dihukum ya di zaman maksudnya di kalangan orang Yahudi di sana ya, di Israel itu berarti setiap laki-laki yang berzina tuh tidak dihukum di sana ya, hanya perempuan ya, aneh gitu loh. Pantesan di sana laki-laki tuh bisa punya istri banyak gitu loh ya. Polygami atau apa itu? Mereka bisa punya istri banyak, bisa kawin semau mereka, kawin seenak mereka ya. Mereka mau punya gundik kayak, mau punya piaraan kayak apa, istri banyak, istri berapa itu terserah mereka. Ini bagi laki-laki kalangan orang Yahudi, mereka itu seperti itu. Jadi perempuan itu seperti tidak punya hak gitu. Mereka memperlakukan perempuan seperti itu, tidak punya hak. Jadi hanya laki-laki yang mempunyai hak. Inilah kalangan orang Yahudi seperti itu ya, di sana dikatakan di sana. Lalu kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 8, lalu ia membungkuk pula. Lalu ia membungkuk pula. Jadi Tuhan Yesus kembali membungkuk atau menunduk ke tanah dan menulis di tanah. Jadi Tuhan Yesus kembali setelah Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ya, lalu Tuhan kembali membungkuk lagi, artinya menundukkan lagi diri di tanah dan menulis di tanah. Artinya Tuhan masih lagi memberikan pesan lewat tulisan di tanah itu, maksudnya Tuhan menuliskan dengan jarinya di tanah itu bayangkan aja saudara, ini tanah kita tulis dengan jari kita ya. Sebenarnya kan sulit ya, maksudnya satu hal yang mustahil ya kita menulis apa itu di tanah dengan jari kita ya. Tetapi ini hebat, luar biasa ya. Tuhan Yesus tidak memakai pensil, tidak memakai bolpen ya, tidak memakai alat-alat tulis untuk menulis di tanah. Dia hanya memakai jarinya ya. Artinya dahsyat ya, luar biasa. Tuhan itu ajaib, dia luar biasa ya. Dia memakai jarinya untuk menulis di tanah, artinya menulis pesan-pesan firman, menulis pesan-pesan hukum Taurat yang sudah dia keluarkan lewat Nabi Musa. Artinya Tuhan itu memperingatkan mereka kembali, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini yang hidupnya sombong dan sok tahu ya, merasa diri paling hebat, merasa diri bukan orang berdosa, lalu menghina-hina orang berdosa. Ini banyak di kalangan orang Yahudi pada waktu itu, banyak, dan juga pada saat ini di gereja-gereja Tuhan begitu banyak orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mempunyai sifat seperti mereka itu ya. Mereka menghakimi orang berdosa seenak mereka, lalu mereka pikir mereka bukan orang berdosa. Inilah yang Tuhan tidak menyukai, orang-orang sombong dan angkuh, karena mereka pikir mereka itu yang menjadi hakim.
bagi orang-orang berdosa ya. Mereka tidak tahu yang jadi hakim itu Tuhan, bukan mereka gitu loh. Karena mereka sendiri itu orang berdosa gitu loh. Kalau mereka bukan orang berdosa itu beda ya, tapi ini kan mereka juga orang-orang berdosa. Baru mereka mau hakimi orang berdosa. Itu aneh, sesuatu hal yang aneh. Ada manusia seperti itu ya. Apalagi di dalam gereja ya, di menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tetapi menghakimi orang berdosa. Ya, mereka pikir mereka itu Tuhan. Mereka yang punya hak untuk menghakimi orang berdosa. Padahal mereka tidak tahu mereka juga akan dihakimi oleh Tuhan atas dosa-dosa mereka dan pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap Tuhan ya. Jadi kita tidak boleh menjadi orang-orang Farisi, orang ahli Taurat ya, orang-orang yang sombong dan angkuh dan sok tahu. Ya, karena banyak sekali orang sok tahu ya zaman ini. Padahal zaman itu pun sudah banyak orang sok tahu ya di kalangan orang Yahudi ya di Israel pada waktu itu. Zaman itu, apalagi zaman sekarang lebih kacau lagi ya Bapak Ibu. Begitu banyak orang sok tahu, begitu banyak orang bilang tuh udah nggak tahu sok tahu lagi gitu loh. Sifatnya, kelakuannya tuh, aduh kadang-kadang saya juga bingung kok ngomong udah nggak tahu sok tahu lagi gitu. Terus ngajarin orang yang sudah ini gitu, udah belajar, diajarin terus sama mereka. Jadi inilah orang-orang Farisi dan ahli Taurat ya. Jadi kita tidak mau mengambil contoh mereka. Artinya ini ayat-ayat ini membicarakan kepada kita untuk kita tidak mengambil cara mereka ya, orang-orang Farisi, ahli Taurat. Jangan kita mengikuti cara mereka, sikap mereka, kelakuan mereka. Ya, karena Tuhan tidak menyukai kelakuan orang Farisi dan ahli Taurat yang begitu angkuh dan sombong dan sok tahu ya. Inilah orang-orang seperti itu. Lalu dikatakan apa? Tuhan membungkuk lagi dan menulis di tanah. Artinya Tuhan sedang memberikan pesan-pesan lagi ya, lewat hukum Taurat yang Tuhan sudah beritakan lewat Nabi Musa. Karena mereka hanya kenal hukum Taurat pada zaman itu. Mereka belum tahu kasih karunia, mereka belum mengenal kasih karunia. Jadi mereka hanya mengenal hukum Taurat lewat Nabi Musa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Semua hukum-hukum Tuhan yaitu lewat hukum Taurat, lewat Nabi Musa. Jadi mereka kalangan orang Yahudi pada zaman itu hanya mengenal hukum Taurat, tetapi mereka tidak melakukan. Setelah mereka gagal, mereka kira gampang melakukan hukum Taurat. Mereka gagal satu, mereka harus melakukan semuanya kembali. Jadi inilah yang Tuhan katakan, Dia menulis, memberikan pesan-pesan lagi kepada mereka, bagaimana hukum-hukum Allah itu yang sudah ditetapkan, dan juga bagaimana hukum-hukum Allah untuk orang-orang yang berdosa, yang tidak mau bertobat, yang orang-orang yang berdosa yang hanya maunya menghakimi orang lain, menghakimi orang berdosa tanpa berkaca diri sendiri, tanpa melihat diri sendiri itu dosanya sudah berjubel, istilahnya dosanya sudah tidak bisa terhitung lagi. Jadi Tuhan katakan, dosamu itu ada di mana? Kau taruh di mana? Kau sembunyikan di mana dosamu itu? Kok kau seenak saja ya menghakimi orang berdosa seenak maunya, seenak kamu. Lalu kamu tidak melihat dosa kamu itu sudah sebanyak apa ya. Jadi inilah kita diajar hari ini oleh firman Tuhan untuk melihat diri kita masing-masing. Ya, berkacalah, jangan kita menghakimi orang berdosa yang lain ya. Berkacalah, lihat diri kita sendiri, bahwa kita sendiri adalah orang berdosa di hadapan Tuhan, dan kalau kita tidak bertobat maka kita pasti binasa. Itulah Tuhan katakan, orang-orang berdosa yang tidak bertobat pasti akan binasa. Nah, kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu, yang tetap di tempatnya. Jadi di ayat yang ke-9 ya, kita bacakan lagi. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Jadi setelah mereka mendengarkan perkataan Tuhan Yesus tadi ya, waktu Tuhan Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, siapa yang tidak berdosa biarlah dia yang melemparkan batu terlebih dahulu. Nah, setelah mereka maksudnya mendengarkan perkataan Tuhan Yesus itu, lalu pergilah mereka seorang demi seorang, dari yang tertua lalu
Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di yang tempatnya. tetap di tempatnya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan berkata kepada mereka di ayat yang ke-9 ya. Maksudnya di ayat yang ke-7 tadi Tuhan berkata kepada mereka, sampai ke ayat yang ke-8 Tuhan menulis lagi ke tanah ya. Lalu di ayat yang ke-9 ya, mereka setelah mereka mendengar perkataan itu, lalu pergilah mereka seorang demi seorang dari yang tertua. Artinya, mengapa mereka pergi seorang demi seorang? Karena mereka merasa, artinya apa yang Tuhan Yesus katakan dan Tuhan Yesus tuliskan lewat dengan jarinya di tanah, itu mereka melihat. Jadi mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sedang menyindir mereka. Artinya sedang menyindir orang-orang berdosa ini, orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sombong dan angkuh, yang hidupnya sok tahu ya, sok suci, sok kudus, padahal mereka sendiri adalah orang-orang berdosa yang perlu keselamatan, yang harus diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka tidak melihat, tidak mengaca atau tidak berkaca diri mereka sendiri bahwa siapakah mereka sebenarnya. Orang-orang siapakah mereka sebenarnya? Akhirnya mereka pergi seorang demi seorang dari yang tertua ya. Artinya mengapa dari yang tertua? Karena yang lebih tua itu lebih banyak buat dosa. Artinya orang yang lebih tua itu, yang sudah kakek-kakek atau nenek-nenek ya istilahnya, mereka itu lebih banyak berbuat dosa, sudah lebih banyak melakukan kejahatan-kejahatan selama hidup mereka di bumi ini, di atas muka bumi ini. Mereka sudah banyak berbuat dosa di hadapan Tuhan, berbuat pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan lewat kehidupan mereka selama mereka masih muda sampai mereka tua. Itu yang diartikan dari yang tertua, artinya yang tertua yang pergi lebih dahulu karena dia berasa, dia tahu apa yang Tuhan katakan, menyindir mereka dengan perbuatan mereka yang jahat, dengan kelakuan mereka yang jahat di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan mau mereka berkaca, mereka harus koreksi diri mereka di hadapan Tuhan bahwa kau pun orang berdosa. Tuhan bilang, jadi kau jangan sok tahu ya, kau pergilah, basuh dirimu, artinya bertobatlah, kembali, berbalik dan bertobat agar kau bisa diselamatkan. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ya, bahwa mereka ini harus bertobat. Jadi mereka pergi ya seorang demi seorang dari yang tertua. Jadi yang tertua itu lebih banyak dosa, baru yang muda-muda ya. Jadi kita belajar Bapak Ibu, ini pelajaran buat kita semua, supaya kita itu menjadi orang-orang yang rendah hati, kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mau menjadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang kurang ajar terhadap Tuhan ya, dengan kelakuan mereka, tindakan mereka mau mencobai Tuhan ya, dengan pertanyaan mereka mau menjatuhkan Tuhan lewat perkataan mereka. Ini kurang ajar ya, orang-orang seperti ini, ahli Taurat dan orang Farisi. Mungkin kita juga banyak yang kurang ajar seperti orang Farisi dan ahli Taurat ya. Banyak gereja-gereja Tuhan juga yang kurang ajar, Tuhan bilang, yang kurang ajar terhadap Tuhan dengan karakter mereka, dengan kelakuan mereka. Artinya mereka menyangkal Tuhan lewat karakter mereka. Ya, itu yang dimaksudkan Tuhan. Banyak juga orang-orang Kristen yang kurang ajar di hadapan Tuhan, yang jahat di hadapan Tuhan, yang mau menyangkal diri, yang hanya mau menghakimi orang lain tetapi tidak mau koreksi diri sendiri. Itulah Tuhan bilang orang-orang Farisi seperti itu, orang-orang ahli Taurat. Jadi kita tidak mau menjadi seperti mereka, kita harus menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan itu yang akan memimpin kita, asal kita mau dipimpin gitu loh oleh Tuhan. Kalau kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan, kita tidak bisa menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita Bapak Ibu harus rendahkan hati ya di hadapan Tuhan dan mau tunduk di bawah kakinya, tunduk di bawah hukum-hukum Tuhan, agar kita boleh dibentuk, kita boleh dituntun, dipimpin oleh Tuhan untuk berjalan menurut kehendaknya. Amin. Jadi di dalam ayat yang ke-9 tadi sudah jelas bahwa mereka semua adalah orang-orang berdosa juga. Oleh sebab itu mereka pergi seorang demi seorang karena mereka malu dengan perkataan Tuhan. Mereka dikoreksi oleh Tuhan tentang kejahatan mereka, pelanggaran mereka, dosa-dosa mereka, kehidupan yang najis ya di hadapan Tuhan.
itulah yang menegur mereka sehingga mereka pergi seorang demi seorang dari yang tertua sampai kepada yang muda. Ya, jadi puji Tuhan, God is good. Nah, kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan Oh, tunggu, kepada- coba kembali lagi. Iya, jadi perempuan itu masih setelah mereka pergi dari yang tertua, ya, lalu tinggal Yesus sendiri dengan perempuan itu yang ada di tempat. Lalu ayat yang berikut, Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, Hai perempuan, di di manakah mereka? Artinya Tuhan juga bertanya kepada perempuan yang berdosa ini, hai perempuan, di manakah mereka? Artinya Tuhan juga mau menyadarkan perempuan ini tentang juga dosanya. Di hadapan Tuhan dia mau perempuan ini harus menyadari tentang dosa-dosanya di hadapan Tuhan, pelanggaran-pelanggarannya terhadap Tuhan, dan Tuhan juga mau dia bertobat. Artinya Tuhan memberi pertanyaan ini kepada perempuan itu untuk menyadarkan dia. Lalu Tuhan bangkit dan berkata kepada perempuan itu, Hai perempuan, di manakah mereka? hai perempuan, di manakah mereka? Jadi di manakah orang-orang yang menghakimi engkau? Lalu, Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu. Jadi dia berkata di ayat yang ke-10, ya, hai perempuan, di manakah mereka? Bacakan lagi ayat yang ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di di manakah mereka orang-orang yang menghakimi itu? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Artinya Tuhan Yesus katakan kepada perempuan itu, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Maksudnya Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan itu, apakah ada orang yang menghukum engkau? Tidak adakah? Mereka dari salah satu mereka itu orang-orang yang menghakimi engkau, menghukum engkau. Lalu Ayat 11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu ayat yang ke-11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Perempuan itu menjawab Tuhan Yesus, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Jadi ini Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu di ayat yang ke-11. Kita bacakan lagi ayat yang ke-11. Jawabnya, jadi perempuan itu menjawab Tuhan Yesus, tidak ada Tuhan. Artinya dia berkata kepada Tuhan, tidak ada yang menghakimi aku Tuhan, tidak ada yang menghukum aku. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Jadi Tuhan Yesus pun berkata kepada perempuan itu, Tuhan Yesus mau menaruh belas kasihan dan kemurahan kepada perempuan itu, ya. Ini dengan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada perempuan itu, aku pun tidak. Artinya Tuhan Yesus menaruh belas kasihan kepada perempuan itu untuk mengampuni perempuan berdosa ini. Jadi Tuhan Yesus katakan, aku pun tidak. Jadi Tuhan Yesus katakan kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Lalu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus katakan kepada perempuan itu, aku pun tidak. Artinya aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Jadi ada pesan Tuhan artinya kepada perempuan itu dan juga kepada kita, ya. Orang-orang zaman ini loh, orang-orang yang zaman sekarang ini, di zaman akhir menuju kepada akhir zaman. Ada pesan Tuhan bagi kita juga, Bapak Ibu, ya. Oke, perempuan itu tidak dihukum, artinya Tuhan Yesus sudah menaruh belas kasihan dan kemurahan hatinya untuk mengampuni perempuan itu, ya. Tuhan Yesus yang sudah mengampuni perempuan berdosa ini lebih dahulu, ya. Di saat orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu sedang menghakimi perempuan itu, Tuhan Yesus sudah menaruh kemurahan dan belas kasihan kepada perempuan itu, karena perempuan itu tahu dia sedang diperhadapkan oleh Tuhan Yesus. Dia tahu siapa yang sedang berhadapan dengan dia. Oleh sebab itu perempuan itu hanya berdiam diri di tempatnya, karena dia hanya meminta belas kasihan Tuhan. Dia hanya memohon kemurahan hati Tuhan sebagai Allah, sebagai Tuhan, untuk mengampuni dia atas dosa-dosanya. Nah, ini yang Tuhan sudah berikan contoh, di mana Tuhan yang sudah
menaruh belas kasihan terlebih dahulu kepada perempuan itu di saat mereka sedang menghakimi dia di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, Tuhan memberikan kasih anugerahnya kepada perempuan yang berdosa ini. Ya, jadi terhadap kita juga Tuhan itu sudah memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan sudah memberikan kasih anugerahnya kepada kepada Bapak Ibu dan juga kepada saya, di mana Tuhan memberikan belas kasihan untuk mengampuni kita. Mengampuni kita artinya Tuhan tidak menghukum kita. Sebenarnya kita harus dihukum sebagai orang-orang berdosa. Kita memang patut dihukum, ya. Kalau menurut firman Tuhan, kita itu patut dihukum sebagai orang-orang berdosa. Kita tidak layak untuk menerima keselamatan itu. Kita tidak layak untuk menerima kasih anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya, karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kita itu sebenarnya kita tidak layak menerima semua itu. Menerima Dia apalagi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebenarnya kita tidak layak, ya Bapak Ibu. Tetapi semua karena kemurahan Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan, yaitu His grace and His mercy yang begitu besar akan dunia ini, sehingga Dia mau memberikan kita pengampunan. Dia mau memberikan perempuan berdosa itu di sana pada saat itu pengampunan yang besar lewat kasih karunia-Nya, lewat kasih anugerahnya, sehingga perempuan itu tidak dihukum oleh Tuhan. Tuhan bisa menghukum perempuan itu kalau Tuhan mau, ya, karena Dia yang memiliki hukum itu, ya Bapak Ibu. Tuhan yang mempunyai hukum itu. Dia bisa kalau Dia mau menghukum perempuan itu, tetapi Dia tidak mau melakukan hukuman itu kepada perempuan itu karena Dia melihat ini orang-orang sok tahu semua di hadapan Dia gitu loh. Mau mencobai Dia dengan perkataan mereka, dengan tindakan mereka. Oleh sebab itu Dia jengkel dengan orang-orang seperti itu. Kok sok tahu bener gitu loh, datang ke gua sok tahu ngomong lagi, ya. Oh, apa menurut pendapatmu apa yang kau mau lakukan? Jadi seolah-olah mereka melakukan perkataan itu kepada Tuhan, maunya mereka tuh, Tuhan ayolah hukum saja perempuan ini. Lalu Tuhan bilang, baru kau yang bikin dosa mau dihukum juga gitu. Ya toh, dengan cara bicara duniawi atau maksudnya manusiawi, kita bisa, maksudnya Tuhan bisa berkata seperti itu kepada mereka, kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat zaman itu, ya, pada saat itu di sana. Jadi kita itu diajar oleh Tuhan Bapak Ibu hari ini, jangan kita menjadi seperti mereka, menjadi orang-orang yang menghakimi orang sembarangan, ya, artinya tanpa keadilan. Kita tidak mau lihat diri kita dulu sendiri, atau kita tidak mau berkaca dulu kita itu siapa, kita datang dari orang berdosa atau dari orang planet dari mana gitu loh, ya. Apakah kita itu orang berdosa atau orang benar, ya, karena yang benar itu cuma Tuhan, tidak ada orang yang benar. Yang benar itu cuma Tuhan sendiri. Jadi Tuhan sengaja bicara itu kepada mereka supaya mereka tersinggung, supaya mereka berasa, aslinya berasa bahwa mereka itu orang berdosa. Mereka ditegur oleh Tuhan lewat perkataan Tuhan. Oleh sebab itu mereka pergi seorang demi seorang, dari yang tertua, ya. Jadi mereka tahu bahwa mereka adalah orang berdosa. Mereka menjadi malu di hadapan Tuhan karena Tuhan menegur dosa-dosa mereka, ya. Orang-orang yang tahu seperti itu. Nah, jadi di dalam ayat yang ke-11 Tuhan berpesan kepada perempuan itu, pergilah, aku pun tidak menghukum engkau. Tuhan katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi ada pesan Tuhan, ya Bapak Ibu, untuk kita semua pada saat ini, pada zaman ini. Ada pesan Tuhan kalau kita juga terdapat orang-orang berdosa, karena memang kita berasal dari orang berdosa dari zaman Adam. Kita juga harus datang kepada Tuhan, mencari Dia, cari Tuhan dan bertobat, berbalik, artinya berbalik dan bertobat dan memohon pengampunan dosa yang daripada Tuhan, agar Tuhan mengampuni kita dan menyelamatkan kita. Hanya itu kuncinya, ya Bapak Ibu. Kita ini orang-orang berdosa, jadi kita nggak usah sok tahu gitu loh, sok tahu merasa paling benar, paling kudus, paling suci. Padahal di hadapan Tuhan itu kita belum tentu benar gitu loh. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati, ya. Jadi Tuhan memesan kepada perempuan itu dan berpesan kepada kita juga saat ini, pergilah, aku tidak menghukum engkau, aku pun tidak, Tuhan Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan
berbuat dosa lagi. Jadi ada pesan Tuhan, pergilah karena sudah diampuni oleh Tuhan. Pergilah artinya jadilah terang dan garam dunia. Pergilah karena aku sudah mengampuni engkau. Aku sudah memberikan keselamatan itu kepada engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi kita harus ingat pesan Tuhan. Setelah Tuhan ampuni kita, jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Jangan lagi kita kembali kepada kehidupan yang lama. Karena kita sudah menanggalkan kehidupan lama kita ya. Tuhan katakan pergilah dan jangan berbuat dosa. Karena aku pun tidak menghukum engkau. Walaupun aku berhak, Tuhan kata. Maksudnya dalam hati Tuhan tuh pikirannya, dia bisa berkata kepada perempuan itu, aku pun berhak untuk menghukum engkau, lady. Ya, karena dosa-dosamu, kejahatanmu. Ya, jadi Tuhan berbicara untuk kita semua, bukan hanya untuk perempuan. Ini untuk laki-laki juga yang suka berzina ya. Laki-laki yang suka berbuat dosa, lalu selalu menyalahkan perempuan ya. Ini laki-laki ini juga ditegur oleh Tuhan bahwa dia pun orang berdosa, dia pun orang terlibat dalam perzinahan. Karena di zaman kalangan orang Yahudi itu laki-laki tidak disebut. Laki-laki yang berzina, yang terlibat di dalam dosa perzinahan dengan perempuan itu tidak disebut itu laki-laki dan tidak dibawa kepada Tuhan laki-laki yang terlibat ya. Jadi yang dibawa kepada Tuhan hanya perempuan yang tertangkap basah berzina, mereka katakan kepada Tuhan. Tetapi laki-lakinya, mungkin laki-lakinya ada di situ juga ya, termasuk orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang sedang berkata-kata kepada Tuhan ya, untuk mencobai Tuhan. Mungkin mereka salah satunya laki-laki yang terlibat dalam perzinahan dengan perempuan itu, tetapi mereka menyembunyikan, artinya menyembunyikan kejahatan mereka di hadapan Tuhan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Tuhan tahu bahwa mereka itu salah satu pelakunya gitu loh ya. Jadi Tuhan itu tahu, mereka tidak tahu. Mereka pikir Tuhan tidak tahu. Jadi mereka begitu buta dan picik. Artinya orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini begitu buta dan picik. Buta itu bukan matanya yang buta, tetapi buta otaknya ya. Butek tuh maksudnya butek loh, otaknya itu buta begitu ya. Lalu picik lagi, udah so buta di picik lagi, artinya buta otak, buta pikiran ya, buta hati kok picik lagi. Jadi pikirannya picik, murah, maksudnya picik itu loh gitu. Apa yang mau diartikan picik itu benar-benar gitu, keterlaluan dan buta picik. Jadi mereka tidak mengenal kebenaran, artinya mereka buta picik tentang kebenaran Kristus ya. Itu yang dimaksudkan orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah buta dan picik tentang kebenaran. Mereka tidak tahu kebenaran. Mereka hanya sok tahu, tetapi mereka tidak tahu kebenaran karena mereka adalah buta dan picik ya. Jadi kalau kita Bapak Ibu sebagai gereja Tuhan ya pada zaman ini, apakah kita masih hidup seperti itu, seperti orang Farisi dan ahli Taurat, menjadi hakim bagi orang berdosa padahal kita sendiri orang berdosa? Kita harus bertobat, kita harus berbalik dan bertobat karena Tuhan pasti akan menghakimi kita ya. Kalau kita menjadi orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman ini dan menghakimi orang berdosa semau kita, seenak kita, Tuhan akan menghakimi kita sendiri, yang menghakimi orang-orang seperti itu ya. Karena Tuhan tahu kita semua orang berdosa, kita semua orang-orang yang sudah, maksudnya orang-orang durhaka, orang-orang berdosa yang harus dimusnahkan loh istilahnya. Kita adalah orang-orang yang harus dimusnahkan oleh Tuhan ya, dibuang ke api neraka karena dosa dan kejahatan kita, pelanggaran-pelanggaran kita terhadap surga, terhadap Tuhan ya. Jadi ingat Bapak Ibu, kita harus rendah hati, kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, dan akuilah dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Jangan kita sembunyikan dosa kita. Tuhan tahu dosa kita. Kita tidak bisa sembunyikan dosa kita di hadapan Tuhan ya. Jadi kita harus mengakui. Akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Jangan kita sok tahu, karena Tuhan pasti akan menghakimi kita pada hari nanti dia kembali ya, kedua kalinya. Dia akan menjadi hakim di antara setiap bangsa. Ya, Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa. Tuhan tidak mengatakan dia akan menghakimi hanya seorang, tetapi dia akan menghakimi bangsa-bangsa. Dia akan menjadi hakim di atas segala hakim, yaitu Tuhan Yesus Kristus akan datang sebagai raja di atas segala raja ya. Jadi dia datang kedua kalinya menjadi raja, sebagai raja di atas segala raja. Bukan lagi datang sebagai bayi ya, yang bayi baru lahir yang dia datang ke pertama kali.
Dia sudah datang pertama kali, dia lahir ke dunia menjadi manusia, ya. Dan Tuhan Yesus lahir, dia mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Artinya Tuhan Yesus datang kedua kali ini untuk menjadi, maksudnya untuk menjadi raja. Dia datang sebagai raja di atas segala raja, sebagai hakim di atas segala hakim, untuk menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ingat Bapak Ibu, menurut perbuatan kita semua akan dihakimi oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang akan lolos dari penghakiman Tuhan. Kita semua akan menghadap tahta Tuhan, yang yaitu pengadilan anak domba nanti, ya. Jadi hati-hati dengan kehidupan kita. Berjaga-jagalah terus dengan kehidupan kita agar kita tetap hidup kudus, tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, tetap hidup menyenangkan hati Tuhan di setiap hari, bukan di setiap minggu kita datang ke gereja lalu pamer-pamer firman, ya, sok tahu, nyanyi lenggang tangkung di kebaktian, tetapi setiap hari hidup dalam dosa, setiap hari hidup kompromi dengan dosa. Ya, itu nggak boleh seperti itu. Kita harus hidup kudus, hidup di dalam pertobatan. Artinya buah-buah pertobatan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Karena bertumbuh dan berbuah itu artinya buah pertobatan. Kita harus ada buah pertobatan. Artinya kehidupan kita itu harus berubah. Tidak bisa kehidupan kita hanya seperti itu, terus mencengkelkan Tuhan, membosankan Tuhan. Jadi hidup kita harus berubah, harus ubah. Tuhan sudah ubahkan kita lewat keselamatan itu. Tuhan sudah baharui kita, artinya kita harus tetap hidup dengan kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita lewat keselamatannya, yaitu anugerah Tuhan yang besar. Ya, jadi jangan kita pikir, ya, karena Tuhan itu setia lalu kita, walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Jangan kita pakai ayat itu untuk mau pakai excuse, istilahnya mau pakai sesuatu supaya kita boleh hidup terus dalam dosa. Tidak bisa. Ayat itu berkata, walaupun kita tidak setia tetapi Tuhan tetap setia. Itu artinya Tuhan itu memberikan kita waktu dan kesempatan, ya. Di saat kita tidak setia kepada Tuhan, Tuhan itu tetap setia. Artinya Tuhan tetap setia karena Tuhan itu mengasihi kita, ya Bapak Ibu. Itu yang diartikan oleh ayat itu. Walaupun kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Itu artinya bukan dipermainkan seperti kita mau hidup dalam dosa, mau bermain dengan dosa, kompromi dengan dosa, lalu kita melayani Tuhan sambil bikin dosa terus. Tidak bisa. Itu orang-orang munafik, orang-orang yang Tuhan katakan Farisi dan ahli Taurat yang hidup dalam kemunafikan, di dalam pelayanan tetapi hidup dalam dosa terus. Tidak bisa. Itu tidak seperti itu. Tuhan tetap setia walaupun kita tidak setia. Firman Tuhan katakan karena Dia sangat mengasihi umat manusia. Ya, Tuhan itu mengasihi umat manusia. Dia tidak mau ada manusia yang binasa. Oleh sebab itu Dia katakan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, dikatakan di sana bahwa Tuhan katakan Dia tidak mau ada manusia yang binasa. Dia mau setiap manusia berbalik dan bertobat agar menerima keselamatan. Jadi Tuhan itu mengasihi kita karena Dia tetap setia walaupun kita tidak setia. Artinya Dia mengasihi kita. Tetapi jangan kita mempermainkan kesetiaannya, ya, karena kita akan menerima hukuman. Jangan kita mempermainkan kesetiaannya karena Tuhan tetap setia walaupun kita tidak setia. Lalu kita hidup seenak kita, semau kita. Kita kompromi dengan dosa, kita setujui dosa. Kita pun bermain di dalam dosa itu. Lalu, gak apa-apa, kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Itu pengajaran sesat. Itu adalah pengajaran orang sesat. Jadi jangan kita ikuti pengajaran seperti itu. Kita tetap mau setia kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah setia terlebih dahulu kepada kita, umat manusia. Jadi kita mau hidup setia, tetap taat dan setia kepada Tuhan sampai Ia kembali. Kita tetap mau setia mengasihi Tuhan karena Tuhan yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Banyak orang salah gunakan firman. Mereka memberitakan firman tetapi salah mengartikan firman itu. Ya, mereka pikir jadi ada excuse, walaupun kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Jadi hidup terus dalam dosa. Ya, tidak bisa. Tuhan tetap akan menghukum engkau kalau kau
menggunakan firman itu, ayat itu seperti itu. Jangan, karena kita akan binasa dan kita akan menerima hukuman daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh mengajar kita dan menuntun kita terus sampai Ia kembali. Jadi ingat pesan Tuhan kepada perempuan itu dan maksudnya kepada perempuan itu di sana dan juga kepada kita pada saat ini. Tuhan katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi pergilah, ya, jadilah terang dan garam dunia. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Pergilah, jadilah terang dan garam dunia. Bawalah terang Tuhan yang ajaib itu kepada bangsa-bangsa, kepada dunia. Jadilah saksi-saksi Kristus. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan lagi kita hidup dalam dosa atau kembali lagi melakukan dosa yang sama. Tuhan bilang sudah berzina terus lagi. Jangan. Mesti berhenti, bertobat. Jangan lagi berbuat zina. Jangan lagi melakukan hal-hal yang najis itu. Artinya Tuhan katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi jangan lagi kita terlibat dalam dosa-dosa perzinahan atau dosa-dosa percabulan, ya, hawa nafsu, percabulan, ya, kedagingan, semua itu, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu semua dosa di hadapan Tuhan. Ya, jangan kita ikuti lagi keinginan daging kita, karena daging kita itu pasti berontak. Karena kita mau hidup kudus, itu daging dia berontak, dia nggak mau hidup kudus. Tapi matikanlah, Tuhan kata, matikanlah kedaginganmu itu. Itu ayat firman yang sudah berkata, matikanlah kedaginganmu. Jadi kita harus kalahkan kedagingan kita. Jangan kita ikuti kedagingan kita, karena dia berontak, pasti dia nggak mau diajak hidup kudus. Itu daging nggak mau. Dia mau hidup dalam dosa. Itulah daging. Jadi Tuhan katakan, matikanlah kedagingan itu. Matikanlah segala keduniawian itu. Ya, kita harus matikan semua kedagingan dosa-dosa, yaitu hidup dalam hawa nafsu, percabulan, perzinahan, ya, keinginan mata yang suka melihat perempuan, melihat laki-laki di mana-mana. Itu semua keinginan mata, itu dosa. Itu akan membawa kita terjebak ke dalam dosa perzinahan. Ya, jadi hati-hati, kita harus pergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah hidup kita, pakailah tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, ya. Itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Kita menjadi orang-orang yang menjadi maksudnya orang-orang yang berkenan kepada Dia, kepada Tuhan, sampai Ia kembali. Kita akan menerima keselamatan yang kekal itu. Itu semua tergantung dari kehidupan kita saat ini, selama kita masih ada di atas muka bumi ini. Kita harus hidup benar, hidup kudus, hidup di dalam pertobatan, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat dan juga boleh menuntun kita, mengajar kita, menegur kita dari dosa-dosa kita sebagai orang-orang berdosa, agar kita tidak menghakimi lagi orang berdosa. Maksudnya orang-orang lain seperti kita bukan orang berdosa. Kita tidak mau menjadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya memberitakan firman tetapi tidak melakukan. Tuhan katakan, jangan ikutilah pemberitaan firman mereka. Tuhan katakan, tapi jangan ikuti kelakuan mereka. Jadi ada pesan Tuhan, kita boleh mengikuti pengajaran mereka, orang-orang Farisi ahli Taurat, tapi jangan ikuti kelakuan mereka, karena Tuhan tahu kelakuan mereka itu bobrok, kelakuan mereka itu jahat di hadapan Tuhan, kelakuan mereka itu najis dan sombong. Oleh sebab itu Tuhan katakan, jangan ikuti kelakuan mereka. Ikutilah apa yang mereka sudah ajarkan tentang ayat-ayat itu, kebenaran firman, tapi jangan ikuti cara hidup mereka, kehidupan mereka yang jahat dan najis. Kita tidak boleh ikutinya. Jadi itulah perintah Tuhan dari firman Tuhan pada hari ini. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi benih yang tertabur di dalam hati kita, lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kita tidak mau hanya menjadi pembaca dan pendengar firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ini kan bulan-bulan yang memang sudah perayaan Natal. Jadi biarlah kita semua boleh memiliki hati yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera di saat kita mau menyambut perayaan Natal. Ya, dan biarlah minta Tuhan kuduskan kita,
Ya, kita tidak mau merayakan Natal seperti orang duniawi yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka hanya merayakan Natal itu seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang mereka memakai cara-cara yang tidak sesuai dengan firman, memakai gambar-gambar yang tidak sesuai dengan firman. Karena perayaan-perayaan Natal itu harus disertai dengan firman Tuhan, yaitu ayat-ayat kebenaran firman Tuhan. Itulah perayaan-perayaan Natal yang benar. Jadi kita mau melakukan perayaan Natal yang benar di hadapan Tuhan, bukan perayaan Natal seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Perayaan mereka itu dengan pesta pora, ya, party itulah perayaan Natal orang dunia. Tapi kita tidak mau mengikuti perayaan seperti itu. Kita mau merayakan Natal dengan ayat-ayat firman Tuhan, dengan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus mengajar hamba-Mu dan menuntun hamba-Mu dan menuntun kami semua. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hati dan di dalam pikiran dan hati, di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan terus tolong kami, Tuhan pimpin kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami. Bapa, serahkan terus keluarga-keluarga kami yang belum diselamatkan. Biarlah Tuhan bawa mereka semua untuk kembali dan bertobat. Bapa, serahkan setiap jiwa, Bapa, setiap bangsa, setiap keluarga, setiap Bapa orang-orang yang memerlukan Engkau, orang-orang yang mencari Engkau. Tuhan, selamatkan mereka, Tuhan, selamatkan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang berduka. Biarlah Tuhan juga mau berbelas kasihan kepada mereka, dan Tuhan mau mengampuni mereka dan bawa mereka untuk bertobat. Dan Tuhan jamah tubuh mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan juga Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang berduka. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa cuaca di setiap hari. Biarlah Tuhan juga terus yang masih mengatur dan mengontrol cuaca di atas muka bumi ini Bapa. Karena Tuhan adalah pencipta alam semesta yang masih terus mengatur dan mengontrol setiap cuaca, setiap situasi yang ada di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan perayaan-perayaan Natal Bapa di seluruh dunia Bapa. Biarlah Tuhan yang menegur gereja-gereja Tuhan yang belum bertobat, hamba-hamba-Mu yang belum bertobat. Tuhan tegur mereka semua, Tuhan tegur kami semua, agar kami semua boleh datang dan bertobat dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, dan hidup di dalam pertobatan dan hidup berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan tutup kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. You are so great, Lord. You are so great. How great Thou art. You are so great, Lord. Thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia, di rumah Bapa yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Selamat merayakan hari Natal bagi setiap kita yang percaya kepadanya, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Have a blessed day, everyone.